Hey, what's up? Selamat datang di Postrap Podcast Road to School. Perkenalkan, nama gue Christopher Giorgio Bramantio sebagai host di podcast hari ini. Nah, di podcast hari ini kita cukup menarik, cukup spesial karena kita akan kedatangan dua bintang tamu spesial dari sekolah kita, Taruna Budi Bangsa, yang sudah terjun ke dunia entertain, bahkan sudah kerja ya. Dan satu lagi adalah sepuh gambar. Kita bisa perkenalkan dulu. Halo guys, kenalin nama asli gue Nazwa Zahrani dengan nama panggung Nazwa Kim, tapi biasa dipanggil Nazwa. Halo guys, nama saya Nesila Revalina. Saya terjun di dunia industri gambar dengan nama brand Nai Art. Nah, kita sudah sedikit dengar-dengar nih dari teman-teman sekolah, katanya mereka ini cukup keren. Yang satu kan sudah terkenal di dunia industri gambar, dan yang satu lagi adalah di industri entertain. Boleh nggak nih ceritain awal mula karir kalian selama masa sekolah ini? Oke, jadi awal mula gue terjun ke dunia entertain ini, sebenarnya gue udah cita-cita dari kecil. Jadi gue memutuskan buat sekolah model, dan itu dimulai dari tahun 2016, kurang lebih 2 tahun sekolah model. Dan sekarang semenjak 2020 gue terjun ke dunia film sampai sekarang. Kalau saya pengalaman dari menggambar ini dari saya TK. Nah, di sini saya itu hanya sekedar hobi, tapi saya jadikan sebagai bakat pribadi saya yang bisa untuk menghasilkan di masa depan nanti. Oke, baik sekali ya. Dari pengalaman teman kita ini sungguh emang udah luar biasa. Apalagi yang sudah dari 2016 atau sekitar 4 SD sudah terjun ke pengalaman dunia entertain, bahkan sudah masuk ke sekolah model. Itu juga dengan teman Nesila yang sudah emang hobi gambar, bahkan sekarang sudah sepuh gambar ya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu nih, oke, pertanyaan berikutnya adalah, ini di-tag nggak? Di-tag. Oke, nanti dipotong. Mikir dulu ini. Oke, berikutnya adalah Oke, dari pengalaman kalian berdua nih, ada nggak nih kayak tips-tips buat teman-teman yang mau tahu di dunia entertain ataupun untuk menjadi sepuh gambar misalnya? Kalau tipsnya, yang pertama harus bisa acting, yang kedua good looking, yang ketiga serius banget. Oke, Sumpah serius. Ini harus banget good looking ya guys. Dan good looking aja nggak cukup, harus putih, bersih, mulus belum? Gila, mantep cok. Harus dia bening dan kayak, aduh gila. Oke. Tipsnya gitu aja. Pantas ya selama ini saya nggak diterima di dunia entertain karena saya sudah gagal di syarat pertama. Oke, mungkin dari teman Nesila. Kalau saya tips-tipsnya adalah belajar menggambar pelan-pelan, dari mulai sketsanya, dari belajar coloring juga, dan pokoknya tahap-tahap menggambar. Kalau misalkan kalian gak bisa lihat di YouTube saya. Tes. Oke, tadi adalah tips-tips dari teman-teman sepuh kita ya. Nah, sekarang itu adalah masalah. Pasti kan ada masalah ya dalam karir kita atau dalam proyek-proyek kita. Masalah pasti ada. Nah, gimana sih cara kalian buat mengatasi masalah itu? Kalau buat gue sendiri, cara mengatasi masalahnya itu adalah karena sering banget kan gue sering bentrok schedule. Nah, jadi cara mengatasi masalahnya itu adalah atur schedule, syuting kapan, sekolah kapan, belajar kapan, dance kapan, perform kapan, dan schedule lainnya itu harus diatur benar-benar secara detail biar nggak bentrok. Berarti kuncinya adalah schedule.
Kalau saya nggak ada masalahnya sama sekali karena itu hobi, jadi bisa dilakukan kapan aja di waktu luang. Tidak ada masalah, manusia super ya. Nah, bahkan saya sendiri punya masalah, saya suka makan, mama saya nggak makan, udah menjadi masalah itu buat saya. Ya, tapi saya tahu kuncinya yaitu Indomie. Karena praktis ya teman-teman. Nah, sponsor. Karena saya masak Indomie. Biar ada sponsor. Ya. Tolong di sensor nanti ya, editor. Nah, berikutnya adalah sekolah. Kalian bersekolah di SMK Taruna Budi Bangsa, sekolah kejuruan. Kenapa sih? Apalagi ingat sekolah kejuruan ini adalah sekolah multimedia. Apakah sekolah multimedia ini emang sekolah yang bakal membantu dalam karir kalian, akan membantu dalam masa depan atau cita-cita kalian dalam mengembangkan skill-skill kemampuan bagaimana? Dari segi pembelajaran, kita lebih diajarkan untuk menjadi kru, kameramen dan sebagainya. Kalau untuk guru-guru ini sangat membantu murid-muridnya yang menggapai hobinya, yang sangat mendukung hobinya. Tapi untuk pembelajaran mungkin agak sedikit kurang masuk karena sama-sama belajar tentang film, cuman beda arah aja, beda konsep. Beda konsep. Mungkin pendapat dari teman Nasila gimana? Kalau saya mungkin sangat membantu karena dalam saya masuk jurusan multimedia ini, saya jadi lebih mengerti pendalaman materi tentang multimedia yang juga yang membantu saya dalam menggapai cita-cita saya yang ingin menjadi seorang content creator. Berarti dari sini kita sudah tahu ya, bahkan sekolah multimedia ini bisa cukup membantu, bahkan membantu dalam mengembangkan skill, terutama dari bidang entertain atau mungkin syuting, perfilman, bahkan semua bidang. menggambar. Iya, ini adalah multimedia ya, mencakup banyak pelajaran. Nah, berarti apa aja nih yang sudah kalian capai, yang sudah kalian dapat dari pembelajaran sekolah? Kalau saya tidak ada. Tidak ada, zero. Tidak ada. Kalau kita sudah kelas 12, berarti mungkin di akhir tahun kita sudah mendapatkan sudah. Ya, oke, lanjut. Biasa. Kalau saya alhamdulillah sudah dapat pembelajarannya dari sekolah ini, terutama dalam membuat animasi. Yang tadinya saya nggak ngerti apa sih bikin animasi itu kayak gimana sih, dari sekolah ini diajarin untuk membuat animasi dengan menggunakan aplikasi Adobe Animate. Enggak. Oke. Nah, kita udah dengar banyak nih dari pengalaman dari guru kesah, mungkin ya dari banyak cerita dari teman-teman. Nah, sekarang itu bahkan tadi ada dari tips buat mengatasi masalah. Nah, sekarang itu gue mau tanya nih, gimana sih tips dari kalian buat teman-teman yang mungkin mau ke dunia entertain atau ke dunia industri gambar misalnya? Ada nggak tips-tips buat teman-teman buat membantu di dunia kalian? Tipsnya yang pertama, yang tadi udah gue sebutin, pertama harus bisa acting, kedua harus good looking, ketiga good attitude, dan keempat kita tinggal ngajuin aja perannya. Jadi kalau misalnya karakter kita udah sesuai sama peran yang dibutuhkan, jadi kita tinggal ngajuin aja ke salah satu manajemen yang memegang project film itu. Dan kalau misalnya udah ngajuin ke manajemen, kita tinggal tunggu kabar baiknya, kepilih atau tidak, lolos atau tidak. Kalau misalnya lolos, ya besok mungkin udah dimulai syutingnya. Kalau misalnya nggak dikabarkan lolos, mungkin kalian belum lolos. Kalau saya tips-tipsnya itu tetap semangat belajar dalam meraih apapun yang kalian inginkan. Jangan nyerah dulu, tetap semangat. Oke, tadi itu sudah kita dengar banyak tips cara mengatasi masalah, bahkan pengalaman dari mereka. Mungkin hari ini podcast kita cukup sampai sekarang. Terima kasih buat teman dua bintang tamu hari ini ya, sangat luar biasa dan sangat membantu teman-teman yang mau masuk dalam bidang entertain maupun industri gambar ya. Jadi buat teman-teman yang mau di podcast atau menjadi bintang tamu podcast kita, teman-teman bisa langsung datang ke sekolah kita Taruna Budi Bangsa atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga podcast hari ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Salam.
podcast Post Trap Podcast Road to School. Cukup, terima kasih.